Akikah. Apa itu akikah? Saya agak cepat ya. Akikah itu terambil dari kata akka. Akka. Sesuatu yang terbelah. Dipotong. Saya misal punya roti. Roti itu saya potong, saya belah. Sehingga terpisah antara yang dibelah satu dengan yang lainnya. Atau minimal unsurnya terbagi menjadi dua bagian. Itu orang Arab menyebutnya dengan akka. Kalau sudah terpotong, potongannya disebut dengan akikah. Baik, saya mau cerita sebentar sampai mengembalikan pada makna ini. Manusia ketika diciptakan oleh Allah, itu dicipta dengan sifat yang unik. Dibedakan dari malaikat terlebih dari jin. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Lihat baik-baik Bu ya. Jangan-jangan sudah puluhan tahun hidup tapi kita tidak mengenal siapa diri kita. Ketika saya firmankan pada malaikat, kata Allah, saya akan ciptakan makhluk baru yang beda dengan dasar penciptaan malaikat. Jadi kalau malaikat saat Allah ciptakan, itu dicipta dari cahaya, bahannya disebut takwa. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Dan takwa itu disyaratkan di Quran surah ke-66 At-Tahrim, ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas di mushafnya, sebagai puncak dari sifat-sifat kebaikan. Jadi kalau orang sudah punya sifat takwa, itu mustahil bisa berbuat yang buruk. Lihat, Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. Saya bacakan paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena malaikat diciptakan dari bekal takwa saja, kata Allah, maka dia tidak punya peluang berbuat maksiat dan akan mengerjakan tugas sesuai perintah. Contoh, ibu malaikat Jibril tugasnya apa? Menurunkan wahyu. Bapak pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Tidak. Kenapa tidak ada peluang untuk menyembunyikan wahyu? Bisa saja kalau kita misalnya bicara, ini ayat bagus nih, saya simpan dulu, besok saya baru kasih tahu. Tapi karena malaikat hanya punya takwa, tidak punya potensi berbuat salah, maka mustahil malaikat berbuat maksiat. Malaikat maut tugasnya mencabut nyawa, nggak akan tertukar. Ustadz karena sedang ceramah, saya ambil dulu deh Ustadz Hilman Fauzi, habis itu Ustadz. Nggak bisa. Begitu datang waktunya, tiba kemudian masanya, maka la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Quran surah ke-7 ayat ke-34-nya. Nah, ibu dan bapak, karena itu mohon maaf, kalau ada malaikat sifatnya hebat, kemudian menunaikan tugas dengan baik, Anda jangan latah memuji, nggak ada kerjaan. Hebatnya malaikat, emang karena malaikat itu tidak punya potensi berbuat salah. Sebaliknya, awas hati-hati, lihat baik-baik. Lawan dari takwa itu nafsu. Takwa disebutkan 115 kali di Quran, nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nah sekarang kalau malaikat diciptakan dengan sifat takwa saja, maka ada satu makhluk lagi yang Allah ciptakan hanya dengan nafsu saja, tidak ada takwanya. Kira-kira apa namanya? Halo? Bukan malaikat, bukan jin, tapi hewan namanya. Binatang. Di hewan itu satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah tanpa sifat takwa, cuma nafsu saja. Makanya ibu dan bapak jangan pernah iseng mencela hewan kalau hewan berbuat salah. Karena memang hewan tidak punya potensi takwa. Lihat delman keliling Lampung gak pakai celana, gak malu. Karena memang gak punya sifat takwa. Kambing datang hasratnya. Maaf, tiba-tiba bapak ibu kumpulkan samping masjid, mau kurban misalnya. Silahkan kumpulkan kambing jantan, kambing betina. Begitu datang syahwatnya, samping masjid, azan berkumandang, dia nggak akan peduli. Yang jantan pasti ngejar-ngejar yang betina. Kambing, silahkan cek. Karena nggak punya takwa. Jadi kalau ada binatang berbuat salah, Anda nggak usah celak, nggak ada kerjaan. Ibu ya nyapu lantai sudah dipel, tiba-tiba ayam lewat buang kotoran. Ibu bilang, dasar ayam emang begitu. Karena dia nggak punya takwa, jadi nggak ada kerjaan Anda mencela hewan. Yang jadi persoalan, maaf,
Manusia ketika diciptakan disebut dengan bashar. 35 kali disebutkan di Quran. Bashar itu campuran antara takwa dengan nafsu. Ingat baik-baik. Campuran antara takwa dengan nafsu. Kalau sudah digabungkan, maka nafsunya nanti berubah menjadi fujur namanya. Fujur. Fujur itu rambatan yang negatif. Di dalam diri kita ada sifat takwa, ada sifat fujur. Fujur itu nama lain daripada nafsu. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Lihat kalimatnya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka wajar Bu, Pak, dalam diri kita ini ada dua potensi kebaikan. Satu, takwa mengarahkan kedekatan kepada Allah. Yang kedua, nafsu. Nafsu ini yang seringkali ngajak kita berbuat yang salah. Bahkan kadang-kadang bersikap seperti hewan. Saya contoh saja ya, maaf nih. Pernah nggak kalau sedang azan berkumandang, tiba-tiba di hati kita ada getaran, cepat sholat, sudah azan, sudah azan. Ada begitu? Itu takwa namanya. Begitu azan selesai, tenang, baru azan, belum qomat. Sholat nomor 2, makan nomor 1. Pernah ada begitu? Itu nafsu namanya. Jadi dalam diri kita itu selalu begitu, kalau tidak takwa yang dominan, nafsu yang dominan dalam kehidupan kita. Takwa dimanfaatkan oleh malaikat, nafsu didorong oleh setan. Malaikat disebutkan 88 kali di Quran. Maaf, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Makanya ketika Anda ingin mengerjakan apapun, itu setan masuk lewat nafsu, kadang muncul masalah dalam kehidupan. Coba deh ibu deh, begitu akan pengajian, walaupun judulnya pengajian, selalu diciptakan di rumah tangga ada persoalan. Berangkat, tanya pada suami, bawa baju biru sama bawa baju kuning. Masya Allah. Pah, yang bagus mana ya? Biru apa kuning? Kata suami, biru bagus deh mah. Kayaknya kuning deh. Masya Allah. Katanya nanya, tapi sudah punya pilihan. Masih mending kalau dipakai, begitu keluar, hijau. Masuk. Hal-hal yang kadang ringan, kalau sudah dikomunikasikan oleh setan di situ, itu yang jadi masalah. Maka dari itulah Bapak dan Ibu sekalian, maaf sekali lagi, takwa sifat malaikat, nafsu sifat setan. Kita ini bukan malaikat, kita ini manusia, punya kecenderungan baik, punya juga sifat salah. Kalau Bapak Ibu wajar mengatasi persoalan dengan paham sifat ini, maka insya Allah dalam kehidupan tidak akan ada masalah. Suami yang paham bahwa istrinya bukan malaikat, tidak akan banyak mencela dari kekurangannya. Istri yang paham bahwa suaminya bukan setan, tidak akan pernah memunculkan banyak kekurangan dalam hidupnya. Karena Anda itu manusia bukan malaikat, maka Anda bisa sadar bahwa manusia kadang berbuat salah. Tapi karena Anda pun manusia bukan setan, Anda paham bahwa tidak boleh larut dalam kesalahan. Pertanyaannya, bagaimana kita memotong nafsu itu sejak dini sehingga tidak tumbuh dan berkembang saat kita dewasa. Itulah kemudian disyariatkan dalam Islam, tidak dalam kepercayaan lain. Tidak dalam kepercayaan lain, silahkan lihat di agama lain. Anda nggak akan temukan kecuali di Islam. Sejak dini ada syariat dalam diri kita untuk memotong sifat-sifat hewani yang kita harapkan tidak tumbuh saat kita menjadi dewasa. Diharapkan, maaf, kalau sudah dewasa, lisannya tidak seperti hewan yang dalam setiap situasi sering menggonggong minta sesuatu. Cuman hewan yang sering mengeluh, Anda tidak. Makanya ketika dewasa, Quran surah ke-17 ayat 23, paling kiri di pertengahan, wala taqul lahuma uff. Orang yang imannya bagus, takwanya bagus, tidak akan membentak kepada kedua orang tuanya. Maka dari situ sejak dia lahir, dipotong potensi sifat hewaninya. Dijauhkan dari nafsu yang buruknya, potong supaya saat dewasa tidak berbuat buruk pada orang tuanya. Potong supaya tidak berbuat buruk kepada tetangganya. Potong supaya tidak muncul kriminalitas dalam kehidupan sosialnya. Nah, ketika kita potong dalam bahasa Arab, potongan itu disebut akqa, hasilnya disebut dengan akikah. Karena itu yang dipotong hewan. Silakan cek. Yang dipotong hewan. Dan silakan, betapa jelinya Islam. Yang dipotong bukan ayam. Jadi ini ada daging ayam saat makan, itu bukan ayam akikah Pak, Bu. Gak ada akikah pakai ayam. Anda luar biasa kaya, pengen sapi, silahkan. Tapi tidak sah akikahnya. Karena akikah tidak bisa pakai sapi, tidak juga bisa pakai ayam. Kenapa kambing yang dipotong? Karena cuman kambing yang kemudian diberikan isyarat dalam beberapa riwayat, hewan yang sangat unik. Dagingnya memang enak, tapi punya sifat-sifat yang sering unik. Dia susah dibawa ke air, dia susah didorong mendekat kepada air. Silahkan tarik kambing ke kolam, dia akan mundur. Anda dorong ke depan, dia akan bertahan.
Dan air disebutkan dalam Al-Quran sebagai kata kiasan untuk wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua ayat 22. Wa anzalna minas sama' ma'a. Kami turunkan dari langit air. Air menjadikan tanah yang kering menjadi hidup dan gembur kembali. Air wahyu menjadikan hati Anda yang kering menjadi dekat kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah nanti insyaallah akikah sudah dilakukan. Nanti kita coba tahnik